ketika sebuah pengertian, pemahaman itu tidak betul-betul digali dan tidak betul-betul disampaikan dengan gamblang, jatuhnya hanya akan menjadi doktrin yang nanti tidak jarang orang ini malah hanya istilahnya takut ya, orang ini jadi serba salah sehingga dia nggak bisa menjalani hidupnya ini tadi dengan baik, dengan normal, dalam arti dengan seharusnya dia sebagai manusia. Kita jalani kehidupan kita. Sebisa mungkin kita melakukan hal-hal baik, akan tetapi kita nggak akan pernah luput dari hal-hal buruk, karena baik dan buruk itu milik kita semua, tinggal kita mau menjalankan yang mana. Tetapi kalau disuruh hilang, nggak bisa. Apakah kalau Mas Yahya memilih yang baik saja, buruk itu bisa hilang? Nggak bisa. Nggak bisa. Ya sama dengan perjalanan hidup kita ini. Ada kalanya kita bertemu hal-hal yang baik, kadang kita bertemu hal buruk. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau menurut Mas Wahyu sendiri, apa sih definisi dari dosa? Terus tolak ukur dari dosa itu sendiri apa kalau menurut Mas Wahyu? Atau cara kita mengetahui seberapa banyak dosa yang kita lakukan itu bagaimana, Mas Wahyu? Ya, begini ya, dulur-dulur semua, Mas Yahya juga. Kalau panjenengan menanyakan definisi daripada dosa, tentunya dosa ini adalah ini berdasarkan pemahamannya Mas Wahyu loh ya, Mas Yahya. Iya, Mas. Ya. Jadi jangan dibandingkan nanti ini dengan dosa-dosa seperti yang ada di dalam pengertian keyakinan kita beragama ya, karena tentunya pasti definisinya berbeda-beda ya Mas Yahya. Jadi sekali lagi untuk dulur-dulur semua, Mas Wahyu menyampaikan ini tentunya berdasarkan pengertiannya Mas Wahyu, yang Mas Wahyu pahami ya. Selebihnya niat dan tujuannya adalah semua yang kita sampaikan di YouTube kita ini adalah untuk kita itu sama-sama belajar, bukan untuk kita merasa paling pintar sendiri, paling benar sendiri ya. Juga kita tidak pernah memaksakan apa yang kita pahami, apa yang kita mengerti ini untuk dulur-dulur juga harus percaya atau yakin. Tidak. Tetapi monggo silahkan ini dipahami, dimengerti, dicerna dengan baik. Lalu jika apa yang Mas Wahyu sampaikan ini sesuai dengan cara berpikir panjenengan, sesuai dengan keyakinan daripada hatinya panjenengan, ya monggo, enggak apa-apa. Tapi kalau tidak, ya jangan. Mas Wahyu sering bilang, ya dianggap saja radio bunyi atau mungkin anggap saja iklan begitulah ya, agar kita itu tidak saling merasa bahwa oh ini kamu salah, ini begini begitu. Makanya ini Mas Wahyu menyampaikan untuk semua ya, tentunya untuk semua yang percaya monggo, ya suka monggo, tidak percaya atau tidak suka ya monggo. Tetapi kiranya kita bisa saling menghargai, saling menghormati ya, sejauh apa yang kita lakukan ini adalah niat dan tujuan yang baik, yaitu kita sama-sama belajar di dalam tentang kehidupan yang kita jalani ini, tentunya yang mengarah untuk menjadi yang lebih baik, gitu ya Mas Yahya ya. Nah, lalu kembali ke poin apa yang Mas Yahya tanyakan tentang dosa. Dosa itu kalau buat Mas Wahyu adalah sebuah tindakan ya, atau perilaku atau tutur kata atau perbuatan apapun itu yang salah atau yang kurang baik atau yang tidak baik didasarkan atas pelanggaran terhadap sebuah
aturan Aturan. atau Ya. norma yang ada. Itu kalau menurut Mas Wahyu. Nah, kalau kita bicara tentang tolak ukur daripada dosa, tentunya adalah ya ketika kita sudah melakukan perbuatan yang salah itu tadi, yang melanggar norma itu tadi, berarti kita sudah melakukan perbuatan yang berdosa. Norma itu banyak sekali tentunya. Intinya adalah hal yang kurang baik atau tidak baik di dalam hubungan kita, baik terhadap yang maha kuasa maupun terhadap sesama manusia. Mungkin lebih tepatnya atau lebih luasnya adalah terhadap semua unsur kehidupan yang ada di jagat raya ini. Nah, kalau bicara tentang ukuran berapa banyak dosa kita, atau kita sudah melakukan dosa itu sudah berlebihankah, masih sedikitkah, sudah besarkah atau sudah banyakkah dosa kita, Mas Yahya? Nah, ini kembali lagi kepada rasa kita sebagai manusia, Mas Yahya. Ya, jadi tidak ada sebetulnya ukuran, ya, tolak ukur berapa banyak dosa kita, berapa besar dosa kita. Intinya adalah ya semua itu bisa besar, bisa kecil, bisa ada, bisa enggak, ya balik lagi tergantung rasa kita sebagai manusia. Nah, kalau di agama itu kan misal kita melakukan ini Mas Wahyu, apa dosa seperti mabuk minuman keras itu katanya 40 hari ibadah kita itu tidak diterima. Juga ada juga dosa besar di ajaran agama itu seperti zina. Itu katanya 40 tahun dosanya nanti Mas. Ya, begini. Kalau kita bicara dosa tentunya itu tadi Mas ya, setiap keyakinan beragama ya tentunya mempunyai ajarannya masing-masing sesuai dengan agamanya ya. Jadi kalau dibilang melakukan dosa ini harus begini, melakukan dosa ini nanti akibatnya begini dan lain sebagainya. Kita sebagai makhluk yang kita itu punya pikiran, punya perasaan, tentunya kita meyakini itu semua. Nah, tentunya atas dasar apa kita yakin? Atas dasar bahwa semua ini adalah tujuannya untuk kebaikan. Ya, untuk kebaikan. Akan tetapi kalau itu dihubungkan dengan seolah-olah kalau kita melakukan dosa yang seperti ini, nanti sekian tahun, sekian puluh tahun, bahkan mungkin hidup kita itu tidak ada artinya karena dosa yang sudah kita lakukan. Jadi mau melakukan hal baik seperti apapun, akhirnya kita jadi berpikir bahwa kita sudah pernah melakukan dosa ini, di mana sudah mungkin karena Mas Wahyu tidak paham ya tentang di setiap ajaran agama ya, mohon maaf daripada nanti kita berdebat tentang ini. Betul. Tapi Mas Wahyu menjelaskan sesuai dengan apa yang Mas Wahyu pahami. Jadi kalau bicara tentang dosa harus sekian tahun harus ditebusnya dengan ini, itu menurut Mas Wahyu, mohon maaf ya, menurut Mas Wahyu secara pribadi kurang tepat. Biarpun tujuannya adalah sama-sama untuk sebuah kebaikan. Tetapi ketika seseorang ini cara pemahamannya berbeda, nanti jadi kasihan terjebak di dalam dosa itu sendiri. Sedangkan buat saya, dosa itu nggak ada tolak ukurnya. Balik lagi kepada rasa pribadi manusia itu sendiri. Jadi kalau menurut Mas Wahyu, mungkin apa yang Mas Wahyu lakukan, dosa yang mungkin perbuatan salah yang kecil, belum tentu mungkin menurut Mas Yahya itu besar misalkan. Nah itu tergantung rasa aja ya. Jadi ada dan tidak, besar dan kecil, semua itu tergantung kita manusianya. Gitu loh Mas ya. Jadi dosa itu adalah sebuah pelanggaran terhadap
sebuah norma. Jadi apapun pelanggarannya gitu loh Mas. Intinya Jadi, menyimpang dari aturan. betul sekali gitu Nah, Mas Yahya. kalau kita bicara tentang dosa ini Mas Wahyu, kebetulan kan saya Muslim Mas Wahyu. Katanya kalau kita banyak dosa itu tidak masuk surga Mas Wahyu. Itu apakah benar Mas Wahyu? Nah, makanya ketika sebuah pengertian, pemahaman itu tidak betul-betul digali dan tidak betul-betul disampaikan dengan gamblang, jatuhnya hanya akan menjadi doktrin yang nanti tidak jarang orang ini malah hanya istilahnya takut ya, orang ini jadi serba salah sehingga dia nggak bisa menjalani hidupnya ini tadi dengan baik, dengan normal, dalam arti dengan seharusnya dia sebagai manusia. Karena sejatinya kita manusia ini Mas Yahya, kita diciptakan itu juga boleh dibilang dari dua hal yang sangat berbeda sekali, di mana yang satu dari unsur ilahi ya, kalau mungkin wujudnya di dalam kehidupan kita adalah roh kehidupan ini, yang satu dari unsur manusiawi, yang mana di situ terjadinya hubungan yang dilandasi atas dasar hawa nafsu, adanya hubungan antara kedua orang tua kita. Di situ terciptalah jasmani kita ini. Jadi kalau kita bicara dosa, tidak ada satupun manusia ini yang nggak berdosa, mau kecil mau besar, ya karena baik buruk itu milik kita. Jadi kita bisa melakukan perbuatan yang baik, ya kita bisa menjalankan norma dengan baik. Berarti di situ juga kita bisa saja melanggar norma, kita juga bisa melakukan hal yang buruk gitu loh Mas ya. Jadi baik buruk itu milik kita. Ya, saya rasa kalau kita mau ya mengakui, ya sebetulnya diakui atau tidak, kita punya rasa, sekali lagi kita pasti tahu, karena sejatinya yang maha kuasa ini ada di dalam pribadi kita. Makanya ada orang mengatakan Gusti ora sari, Tuhan itu tidak tidur, Tuhan itu maha mengetahui, maha segala. Ya, karena memang ada di dalam kehidupan kita, gitu loh Mas Yahya. Dari unsur terkecil sampai yang paling besar di dalam unsur kehidupan pribadi kita, ya intinya di jagat raya ini. Jadi kalau itu lalu dihubungkan dengan tentang kalau dosanya besar, tidak bisa masuk surga dan lain sebagainya. Kembali, semua itu ada dan tiada ya karena kita. Karena kita. Ya, bahkan kita mengakui adanya Tuhan, kita meyakini, kita mengimani bahwa Tuhan itu ada, yaitu karena adanya kita. Nah kalau manusia ini tidak ada, siapa yang mengakui kalau Tuhan itu ada? Gitu loh Mas ya. Jadi kalau dikembalikan ke sana, ya mungkin sedikit pencerahan lah buat dulur-dulur. Jangan terjebak di sana. Ya, jadi kita jalani kehidupan kita. Sebisa mungkin kita melakukan hal-hal baik, akan tetapi kita nggak akan pernah luput dari hal-hal buruk, karena baik dan buruk itu milik kita semua, tinggal kita mau menjalankan yang mana. Tetapi kalau disuruh hilang, nggak bisa. Apakah kalau Mas Yahya memilih yang baik saja, buruk itu bisa hilang? Nggak bisa. Nggak bisa. Ya sama dengan perjalanan hidup kita ini. Ada kalanya kita bertemu hal-hal yang baik, kadang kita bertemu hal buruk, ya sama halnya lagi dengan itu loh, sinar matahari itu. Setiap hari terbit dari timur dan tenggelam di barat, setiap hari. Akan tetapi kenapa sih kok ada bagian-bagian tertentu yang tidak bisa terkena sinar matahari? Entah terhalang pohon, ya terhalang mendung, terhalang awan dan lain sebagainya. Tentu banyak faktor. Makanya ya kita jalani saja kehidupan kita tanpa kita dihantui rasa ketakutan seolah-olah nanti kita nggak bisa masuk surga karena banyak dosa ya. Kita banyak dosa ya Mas ya. Ya jangan terjebak di sana. Kalau menurut Mas Wahyu, kuncinya adalah
kita beriman ini kepada siapa. Kalau kita beriman kepada Yang Maha Kuasa, insya Allah kita akan kembali kepada Yang Maha Kuasa. Jikalau nanti sudah saatnya tiba kita dipanggil. Jadi tidak usah berpikir yang berat-berat menjalani hidup ini. Bagaimana caranya agar hidup kita ini tidak terjebak dengan pemikiran atas dosa yang sudah kita lakukan? Ya, simple sekali. Sebetulnya kita bicara tentang dosa itu sama saja dengan kita bicara tentang kesadaran yang murni daripada kehidupan kita. Lalu kalau kita sudah sadar, kalau orang sadar itu tujuannya untuk apa sih? Orang sadar itu adalah untuk merubah apa yang salah menjadi benar. Merubah apa yang tidak baik menjadi baik. Dan senantiasa melanjutkan perjalanan ini untuk kebaikan. Jadi ya, tadi sudah saya jelaskan. Jangan terjebak. Baik buruk itu sudah gandengane wong urip. Kita tidak akan pernah bisa tidak melakukan dosa. Mau kecil mau besar. Itu yang punya ukuran sebetulnya kan rasa manusiawi kita. Dan itu tidak ada tolak ukurnya sudah. Ya melakukan yang baik, ya melakukan yang buruk. Makanya masuklah ke dalam kesadaran kamu. Maka kita akan mampu mengkoreksi apa yang ada di dalam kehidupan kita ini. Apakah yang kemarin kurang benar sekarang dibenarkan. Yang tadi tidak baik besok diperbaiki dan lain sebagainya. Kalau kita sudah masuk di dalam kesadaran kita itu tadi, kita sadar bahwa kita pernah melakukan sebuah dosa ya, apapun bentuknya. Ya hendaknya jangan terjebak bahwa aku pernah begini, aku pernah melakukan dosa ini. Sudah jangan. Tetapi itu adalah bagian daripada perjalanan hidup kita. Itu adalah sebuah cermin ya untuk kita, itu tadi bahasanya Mas Wahyu, kita koreksi, kita introspeksi diri. Sehingga kita untuk menjalani kehidupan kita selanjutnya ini, kita tidak lagi mengulang hal-hal yang salah itu tadi. Atau kita tidak mengulangi dosa-dosa yang sudah kita perbuat tadi. Kalau itu disuruh menghapus, ya memangnya ini buku tulis Mas ya. Tidak bisa. Ya. Nah, cara menghapusnya bagaimana? Ya kembali lagi. Buku tulisnya itu kita sendiri, pulpennya kita sendiri. Ya. Jadi kapanpun kita mau menulis dan kapanpun kita mau menghapusnya, ya balik lagi ada di rasa kita itu tadi. Nah kalau kita mengingat terus ya sama saja dengan kita terus coret-coret buku kita ini tadi. Ya, jadi bahasanya Mas Wahyu, lupakan. Tetapi bukan melupakan itu atas dasar sudah hilang lalu kita bisa mengulanginya lagi, tidak. Tapi lupakannya adalah jangan sampai itu kita lakukan lagi. Itu sih ya dulur-dulur, kita sama-sama tidak tahu. Kita tidak pernah minta untuk kita dihidupkan di dunia ini. Tidak pernah. Ya, ini sudah menjadi kodrat kehendak Yang Maha Kuasa. Lalu nanti ketika kita meninggal, kita juga tidak bisa request kok. Kita meninggal di usia berapa, ya, kapan, di mana, dalam keadaan yang seperti apa. Akan tetapi senantiasa yakinlah bahwa hidup kita ini senantiasa menjadi satu dengan Yang Maha Kuasa. Jadi, ayo kita lakukan yang terbaik, ya. Kita jalani hidup kita. Mudah-mudahan hidup kita ini sesuai dengan apa yang menjadi kehendak kita, karena kehendak kita itu bisa menjadi kehendaknya Gusti Allah, karena Gusti Allah ada di dalam kita. Jadi tidak bermaksud menggurui, tidak bermaksud untuk minteri panjenengan semua. Monggo silahkan ini dijadikan bahan untuk kita sama-sama belajar. Gitu Mas ya. Terima kasih Mas Wahyu. Ya, semoga bermanfaat ya apa yang kita bicarakan tadi. Mungkin cukup Mas Wahyu. Ngomong bermanfaat ya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk telur-telur semua ya Mas ya. Ada kurang lebihnya Mas Wahyu menyampaikan.
sekali lagi niat dan tujuannya Mas Wahyu adalah untuk kita saling belajar ya, sama-sama belajar Ya. untuk menjalani hidup ini menjadi lebih baik. Terima kasih Mas Yaya. Terima kasih Mas Wahyu. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.